Selamat datang di podcastnya Juni Antari. Nah, sekarang tentunya podcast kali ini bakalan seru karena kita di sini kedatangan bintang tamu atau narasumber yang dimana narasumber saya itu perempuan sama seperti saya. Beliau juga cantik dan lebih tua dari saya. Narasumber saya kali ini yaitu Kak Komang. Biodatanya akan saya tampilkan berikut ini. Nah teman-teman, kali ini saya bersama Kak Komang akan membahas mengenai ajaran susila dan bagaimana cara kita mengatasi Trimale. Nah kita pasti tahu kan teman-teman bahwa ajaran Trimale ini merupakan ajaran lawanan dari ajaran Trikaya Parisuda. Trimale merupakan 3 ajaran yang tidak baik seperti moha berpikir kotor, made berkata kotor, dan kasmale perbuatan kotor. Nah kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh ajaran Trimale, bagaimana mengatasinya, terus apa tantangannya dan bagaimana sih strateginya menurut Kak Komang gitu. Kita akan membahasnya di podcast kali ini. Jadi simak ya teman-teman. Kak Komang, mungkin sekarang kita membahas mengenai Trimale dan susila. Menurut Kak Komang sendiri ya Kak Komang, bagaimana sih ajaran susila ini mempengaruhi diri seorang anak di kehidupan sehari-hari? Dan kan ada Trimale. Bagaimana Trimale ini dapat mempengaruhi diri seorang anak juga dalam kehidupan sehari-hari? Sedangkan kita tahu bahwa Trimale ini kebalikan dari susila. Gimana itu sih menurut Kak Komang? Bagaimana Kak Komang menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kakak Kade. Di mana pertanyaan yang pertama itu bagaimana susila dan Trimale mempengaruhi kehidupan seseorang dalam kesehariannya. Ajaran susila dan Trimale menawarkan kerangka kerja bagi individu untuk melakukan introspeksi dan refleksi atas tindakan, pikiran, dan perkataan mereka, di mana hal ini mendorong perubahan positif menuju kesejahteraan spiritual dan moral. Ajaran susila mengarah pada praktik kebajikan dan perilaku etis yang menjadi fondasi bagi kehidupan yang harmonis dan bermakna. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, empati, dan keadilan yang diinternalisasi oleh individu melalui pemahaman yang cermat dan refleksi diri. Ketika individu memahami dan menghargai nilai-nilai ini, mereka menjadi lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka, pikiran, dan perkataan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks ini, ajaran susila berfungsi sebagai bimbingan yang mengarahkan individu untuk bertindak dengan cara yang mendukung pertumbuhan spiritual dan pembangunan karakter. Sedangkan di lain sisi, konsep Trimale mengungkap 3 sifat kotor atau hambatan utama yang menghalangi proses purifikasi diri, di mana proses purifikasi diri ini terdiri dari pikiran yang kotor atau moha, perkataan yang kotor atau mada, dan perbuatan yang kotor atau sering disebut dengan kasmala. Pemahaman teoritis tentang Trimala memungkinkan individu untuk mengenali dan menyadari keberadaan atau kecenderungan-kecenderungan negatif dalam diri mereka. Dengan memahami asal-usul atau manifestasi dari Trimala, individu dapat mengambil langkah-langkah sadar untuk mengatasi dan mengeliminasi pengaruh negatif ini dari kehidupan mereka, membuka jalan bagi praktik purifikasi diri yang lebih efektif dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi dapat disimpulkan ya Kak Komang bahwa penerapan ajaran susila dan Trimale dalam kehidupan sehari-hari itu menawarkan jalannya menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan alam semesta melalui proses purifikasi diri ya Kak Komang. Jadi gini,
Kan tadi Kak Komang sudah menjelaskan pengaruhnya dari ajaran susila dan Trimale ini. Menurut Kakak sendiri, tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan ajaran susila dan bagaimana mengatasi Trimale ini dalam konteks kehidupan yang modern seperti sekarang, Kak? Dimana konteks modern yang sekarang tuh dimana anak-anak itu sudah tahu era digital, SD itu sudah megang gadget, udah megang HP. Bagaimana menurut Kak Komang mengatasi hal tersebut? Dimana anak-anak tuh pasti main gadget, di sana mereka itu mungkin ngeluarin kata-kata yang kotor, atau mungkin di zaman modern sekarang karena mereka ada yang mengeluarkan kata-kata kotor, jadinya mereka berbuat kasar atau berbuat kotor seperti itu. Gimana tanggapan Kak Komang mengenai hal tersebut? Baik, untuk pertanyaan kedua dari kakak Kade, yaitu bagaimana menghadapi tantangan dalam menerapkan ajaran susila dan mengatasi Trimale dalam konteks kehidupan modern. Nah, dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan berbagai stimulus, menerapkan ajaran susila dan mengatasi Trimale menjadi salah satu tantangan yang signifikan, di mana lingkungan sosial dan budaya kontemporer seringkali menempatkan individu dalam situasi yang menuntut adaptasi cepat, namun tidak selalu mendukung praktik spiritual dan etis tradisional. Nah, hal ini adalah tantangan yang bukan hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, mencakup konflik batin yang dihadapi oleh individu dalam menjalankan nilai-nilai ini. Kemajuan teknologi dan prevalensi media sosial juga menyajikan tantangan tersendiri. Meskipun media sosial dapat menjadi alat yang berguna untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi positif, kalau penggunaannya berlebihan, hal ini akan mengarah pada perbandingan diri yang tidak sehat, rasa tidak aman, dan peningkatan kesepian serta isolasi diri. Hal ini dapat memicu pikiran negatif atau moha, perkataan yang tidak mendukung pertumbuhan, mada, dan bahkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, kasmalah. Nah, media sosial dapat menjadi medium di mana Trimale diperkuat daripada diatasi. Mengatasi tantangan ini, kita memerlukan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan spiritual dan etis, serta kemampuan untuk secara aktif mencari solusi dan adaptasi. Di mana pengembangan praktik spiritual harian seperti meditasi, studi naskah suci, atau partisipasi dalam komunitas yang mendukung. Hal ini dapat menjadi sumber kekuatan dan bimbingan. Nah, selain itu, pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan bersama dengan penerapan kreatif dan fleksibel dari ajaran susila dalam situasi yang beragam dapat membantu individu mengatasi tantangan-tantangan ini. Atau pendidikan dan dialog antar budaya juga memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman dan toleransi. Hal ini memungkinkan individu untuk menjaga integritas etis mereka sambil tetap terbuka dan menghormati perbedaan di antara kita. Nah, pada akhirnya, mengatasi tantangan dalam menerapkan ajaran susila dan mengatasi Trimale dalam kehidupan modern membutuhkan pendekatan yang holistik yang mencakup pengembangan pribadi dan spiritual, serta keterlibatan aktif dengan komunitas dan masyarakat. Dengan menavigasi kompleksitas kehidupan modern melalui lensa ajaran susila dan kesadaran tentang Trimale, kita ataupun individu lain tidak hanya dapat mencapai purifikasi diri, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan kolektif dan keharmonisan global. Begitu kakak Kade. Jadi dalam mengatasi tantangan tersebut kita melalui pendekatan holistik ya Kak Komang, yang mencakup pengembangan pribadi seseorang dan dalam spiritual, seperti itu ya Kak Komang. Nah, menurut Kak Komang, jika Kak Komang mempunyai adik dan mungkin
sekarang posisinya Kak Komang udah mempunyai ponaan ya Kak Komang. Bagaimana sih strategi Kak Komang sendiri agar keponaan Kak Komang itu bisa menerapkan ajaran susila dan keponaan Kak Komang itu mengatasi ajaran Trimale? Strategi Kak Komang agar anak-anak sekarang lah, untuk anak-anak sekarang itu bisa menerapkan ajaran susila, di mana ajaran susila itu ajaran baik-baik dan tidak menerapkan ajaran Trimale, di mana ajaran Trimale itu ajaran yang tidak bagus. Gimana strategi Kak Komang untuk kedepannya? Nah, untuk pertanyaan ketiganya itu, bagaimana strategi dan praktik sehari-hari dalam menerapkan ajaran susila dan mengatasi Trimale dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk menerapkan ajaran susila dan mengatasi Trimale dalam kehidupan sehari-hari ini memerlukan strategi dan praktik yang terintegrasi ke dalam rutinitas harian, membantu individu mencapai keseimbangan dan harmoni diri, di mana pencapaian ini bukan hanya tentang pengelolaan perilaku eksternal, tetapi juga tentang pengembangan kesadaran internal dan pertumbuhan spiritual. Nah, untuk menjalankan strategi atau praktik sehari-hari, bagaimana caranya? Jadi yang pertama itu membangun rutinitas meditasi dan mindfulness merupakan langkah penting dalam menerapkan ajaran susila dan mengatasi Trimale. Meditasi itu membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus pada nilai-nilai internal yang penting. Nah, praktik mindfulness-nya itu yaitu kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa penghakiman, memungkinkan individu untuk mengenali dan melepaskan pikiran, perkataan, dan tindakan negatif yang merupakan manifestasi dari Trimale. Nah, melalui meditasi dan mindfulness, individu dapat mengembangkan kesadaran yang lebih dalam tentang tindakan mereka dan bagaimana dampaknya terhadap diri sendiri serta orang lain, mendorong perilaku yang lebih susila atau lebih baik. Sedangkan kedua, kita harus melakukan refleksi diri harian melalui jurnal atau pemikiran batin, membantu individu dalam mengevaluasi dan memahami perilaku mereka sendiri, serta dalam menetapkan tujuan untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual. Melalui proses refleksi ini, individu dapat mengidentifikasi area di mana Trimala mungkin mempengaruhi pikiran, perkataan, dan tindakan mereka, dan merencanakan cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi refleksi diri ini mendorong pertumbuhan kesadaran dan bertindak sebagai pengingat harian akan komitmen individu terhadap nilai-nilai susila. Untuk yang ketiga itu adalah penerapan ajaran susila dalam interaksi sosial merupakan praktik sehari-hari yang penting. Hal ini melibatkan berbicara dengan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan bersama, serta berperilaku dengan empati dan pertimbangan terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dalam konteks sosial, praktik empati dan kebaikan dapat secara signifikan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan harmoni dalam hubungan. Nah, dengan mengutamakan kejujuran, penghargaan, dan pengertian dalam semua interaksi, individu dapat mengatasi mada dan kasmala, serta mempromosikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan spiritual. Keempat, di mana penerapan disiplin pribadi dalam pengendalian nafsu dan keinginan adalah fundamental dalam mengatasi Trimala. Ini bisa termasuk praktik seperti puasa, pembatalan diri dari indulgensi berlebihan, dan pengembangan kesederhanaan hidup. Disiplin pribadi memperkuat kemampuan individu untuk mengendalikan impuls dan keinginan yang dapat memicu pikiran, perkataan, dan tindakan negatif, membantu individu untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan harmonis. Jadi yang terakhir, yang kelima, keterlibatan dalam komunitas atau kelompok spiritual yang mendukung dapat
memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses purifikasi diri. Berbagi pengalaman, tantangan, dan pencapaian dengan orang lain yang memiliki tujuan serupa. Hal ini dapat memotivasi dan menginspirasi individu untuk tetap berkomitmen pada praktik spiritual mereka. Nah, komunitas semacam itu juga bisa menjadi sumber belajar yang berharga, menawarkan perspektif baru dan praktik yang dapat membantu individu dalam perjalanan mereka. Jadi, pada kesimpulannya, strategi dan praktik sehari-hari dalam menerapkan ajaran susila dan mengatasi trimale memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui meditasi, refleksi diri, praktik etis dalam interaksi sosial, disiplin pribadi, dan keterlibatan dalam komunitas yang mendukung individu dapat mencapai keseimbangan dan harmoni diri. Proses ini tidak hanya berkontribusi pada pemurnian diri dan pertumbuhan spiritual, tetapi juga memperkuat kain sosial dengan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab, empatik, dan harmonis di antara individu dan komunitas mereka. Jadi, kesadaran yang meningkat dan praktik-praktik ini secara bertahap mengurangi pengaruh trimale, memungkinkan individu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai susila yang lebih tinggi. Begitu Kakak Kadek. Jadi dengan menerapkan strategi dan praktik yang Kak Komang bilang tadi, individu tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan dan keseimbangan diri sendirinya, tapi juga individu itu menjadi pembawa perubahan positif ya Kak Komang. Wah, nggak terasa sekali ya Kak Komang, waktu kita berjalan dengan cepat. Aduh, terima kasih sekali Kak Komang sudah nyempatin waktunya buat menjadi narasumber saya, di mana kita di sini membahas mengenai ajaran susila dan bagaimana mengatasi tribali tersebut. Terima kasih Kak Komang atas waktunya. Terima kasih kembali untuk Kakak Kadek. Terima kasih juga sudah menjadikan saya sebagai narasumber di mana kita membahas tentang susila dan trimale, mulai dari apa itu susila dan trimale sampai bagaimana cara kita mengatasi atau menghadapi tantangannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kakak Kadek semakin sukses dan terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita berdua mengenai ajaran susila dan trimale. Semoga podcast kali ini sangat menarik bagi teman-teman dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.